Kalau Bapak Ibu memang terdata di BKN akan ada seperti ini hasilnya. Anda terdata sebagai pegawai non-ASN dalam pangkalan data BKN. Nah, ini statusnya yang sudah lulus ya Bapak Ibu, karena memang saya sudah lulus di tahun 2023, jadi statusnya seperti ini. Seleksi P3K 2024 dapat mengecek langsung data tenaga non-ASN melalui helpdesk sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk melihat nomor ataupun nama Bapak Ibu apakah memang terdata di database BKN. Maka dari itu jangan di-skip ya. Lalu yang kedua adalah pelamar seleksi P3K tahun ini dapat memilih menggunakan materai tempel atau materai elektronik atau e-materai. Nah, bisa digunakan dua-duanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu untuk menaruh e-materai, silahkan menggunakan materai tempel seperti itu. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Nah, terdapat dua hal yang paling penting untuk daftar P3K 2024. Yang pertama adalah pelamar seleksi P3K 2024 dapat mengecek langsung data tenaga non-ASN melalui helpdesk sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk melihat nama Bapak Ibu apakah memang terdata di database BKN. Maka dari itu jangan di-skip ya. Lalu yang kedua adalah pelamar seleksi P3K tahun ini dapat memilih menggunakan materai tempel atau materai elektronik atau e-materai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melihat apakah nama kita itu terdata di database BKN. Nah, yang pertama adalah kita ke Google Chrome, lalu klik maksud saya ketik sscsn.bkn.go.id. .bkn.go.id. Nah, langsung klik masuk saja. Nah, setelah sudah seperti ini, yang ini ya Bapak Ibu, cek pendataan non-ASN 2022. Kita langsung saja klik yang warna kuning ini. Oke, nanti kita akan dibawa ke pengecekan data pegawai non-ASN dengan isi nama lengkap, nomor induk, dan juga tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, kita uji untuk menulisnya terlebih dahulu ya. Oke, untuk penulisan tempat lahir ini, kita langsung ketik saja tempat lahir kita sesuai KTP untuk kabupaten atau kota, misalnya Banggai. Nah, di sini akan ada yang pilihan. Karena saya lahir di Banggai Laut, jadi memilih di Banggai Laut. Jangan diketik, usahakan tidak diketik manual, tapi menunggu yang otomatis. Nah, tanggal lahir ini kita isi. Oke, jikalau sudah diisi, tinggal memasukkan kode CAPTCHA. Baik, kode CAPTCHA-nya sudah selesai ditulis, kita klik submit. Nah, jikalau Bapak Ibu memang terdata di BKN akan ada seperti ini hasilnya. Anda terdata sebagai pegawai non-ASN dalam pangkalan data BKN. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini terdapat NIK dan juga nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir kita yang ditulis di database BKN, dan juga ada status. Nah, di sini terdapat status kita terdata pada pendataan non-ASN tahun 2022 dan sudah lulus seleksi CASN. Nah, ini statusnya yang sudah lulus ya Bapak Ibu, karena memang saya sudah lulus di tahun 2023, jadi statusnya seperti ini. Nah, kita lanjut di cara untuk melihat apakah Bapak Ibu termasuk honorer THK2. Cara untuk melihat apakah Bapak Ibu terdata sebagai honorer ex THK2 itu silahkan membuka Google Chrome. Nah,
Ditunggu lalu diketik di sini sscisn.bkn.go.id. Nanti di sini akan ada pilihan untuk 2024. Oke, sscisn.bkn. Nah, ini diketik yang titik 3 ini ya Bapak Ibu. Lalu helpdesk. Setelah itu scroll ke bawah. Lalu mengklik lupa nomor THK 2. Diklik saja ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita scroll ke bawah. Oke, dan di sini itu ada penjelasan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010, tenaga honorer kategori 2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, lalu masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Nah, itu adalah pengertian dari THK 2. Oke, untuk mengetahui nomor THK 2, silahkan Bapak Ibu mengisi nama lengkap peserta tanpa gelar ya. Lalu nomor NIK dan juga nomor kartu keluarga dan tempat lahir. Untuk tempat lahir ini atau komplit. Jadi Bapak Ibu harus mencari, mengetik kabupaten atau kota lalu akan muncul pilihannya. Dan tanggal lahir, instansi saat pendataan THK 2, di mana lalu kronologis. Nah, ataupun aduan. Kenapa Bapak Ibu bisa hilang nomor THK 2-nya seperti itu. Dan juga file foto berukuran maksimal 200 KB, file PDF ataupun JPG. Ini bisa PDF ataupun gambar seperti itu. Lalu ijazah yang dilampirkan masih sama maksimal 200 KB dan juga berbentuk PDF ataupun gambar. Dan silahkan mengisi CAPTCHA terlebih dahulu. Jadi itulah tata cara untuk melihat apakah Bapak Ibu termasuk di honorer THK 2 ataupun bagaimana cara untuk melihat honorer yang terdata di database. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.